Pembangunan Ka'bah itu setelah Nabi, pada penghujung kehidupan Nabi. Sebelum wafat, Nabi berkata kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau bukan oleh karena bangsa kamu ini baru kenal kepada Islam, saya akan bangunkan Ka'bah ini sempurna seperti mana pembangunan Nabi Ibrahim." Yani kalau bukan khawatir risau fitnah kepada orang Quraisy, akan mempunyai persepsi negatif kepada perubahan yang saya buat untuk saya naikkan bangunan Ka'bah seperti zaman Nabi Ibrahim. Maksud naikkan itu Hajar Ismail akan ditambah lagi ke atas sampai full. Nabi punya azam begitu, tapi Nabi tak buat. Apa sebab? Khawatir fitnah terjadi kepada kaum Quraisy yang baru mereka memeluk kepada agama Islam. Tak dibuat oleh Nabi SAW. Nabi wafat di zaman Sayyidina Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Abdullah ibn Zubair, bangunan Ka'bah itu dibangunkan, ditinggikan sampai ke atas. Yani Hajar Ismail itu ditinggikan ke atas. Berlaku fitnah peperangan waktu itu zaman Hajjaj bin Yusuf, panjang lebar kisahnya. Falhasil sampai Abdullah bin Zubair dibunuh. Abdullah bin Zubair waktu itu gubernur lah di Mekah, jadi dia bangun Ka'bah. Abdullah bin Zubair dibunuh, Ka'bah diruntuhkan balik, dikekalkan seperti bangunan Quraisy, yakni seperti sekarang ini Hajar Ismail sampai dipinggang sahaja. Kemudian di zaman Harun ar-Rasyid nak dinaikkan balik ke atas. Jadi Ka'bah ini mengalami beberapa kali perubahan. Ketika di zaman Harun ar-Rasyid, ingin membangun Ka'bah, Al-Imam Malik alaihi ridwanullah menasihati kepada Harun ar-Rasyid, "Gal, kamu jangan buat. Jangan kamu menjadi contoh kepada orang lain setelah kamu yang mempermainkan Ka'bah mengikut kehendak penguasa. Hari ini tinggikan, datang penguasa yang lain runtuhkan, nanti datang akan datang naik lagi tinggi, datang kemudian runtuh balik, dan memang pun sudah berlaku sebelum ini. Jangan kamu menjadi contoh kepada penguasa setelah kamu bahwasanya Ka'bah menjadi permainan kuasa mereka." Baru di situ Harun ar-Rasyid mendengar nasihat Imam Malik dan tidak jadi untuk meruntuhkan Al-Ka'bah dan dibiarkan Al-Ka'bah seperti bangunan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, yang dibangun oleh orang-orang Quraisy, walaupun Nabi berhasrat untuk nak membangunkan. Dan ini menjadi contoh kepada kita dua perkara yang penting. Yang pertama adalah Nabi menganggap penting mengambil sikap untuk tidak menjadi sebab datangnya fitnah ataupun perkara yang boleh membingungkan, mengacaukan umat Islam. Ini konsep yang diambil dalam istilah usul fiqh, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak perkara buruk itu datang lebih diutamakan daripada kita melakukan perkara yang baik. Perkara baik kalau kita buat tetapi boleh mengundang fitnah, jangan buat itu perkara baik. Yang penting fitnah tak datang. Jangan jemput fitnah walaupun dengan perbuatan yang baik. Nabi berhasrat nak membangun Ka'bah, baik atau tidak baik? Perbuatannya sangat baik, membangun rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi perbuatan itu karena khawatir mengundang fitnah, mengundang satu perkara buruk daripada orang-orang Quraisy, Nabi tidak lakukan untuk menyempurnakan pembangunan Ka'bah karena ingin menutup perkara buruk datang. Faham dong? Ini yang pertama. Yang kedua, tindakan Nabi meninggalkan perkara yang Nabi suka menunjukkan bahwasanya segala perkara, atau menunjukkan bahwasanya perkara yang ditinggalkan oleh Nabi
belum tentu berarti larangan. Yakni kalau Nabi tinggalkan atau Nabi tak buat, bukan berarti yang Nabi tak buat itu adalah satu larangan. Dalam hal ini Nabi ingin buat membangun Ka'bah, tapi Nabi tak buat. Adakah maksud Nabi ketika tak buat bermakna setiap yang tak dibuat oleh Nabi adalah dilarang? Dalam hal ini tidak, karena Abdullah bin Zubair membangun Ka'bah setelah Nabi SAW. Kalau sikap ditinggalkannya oleh Nabi satu larangan, orang yang paling akan melakukan pertama adalah golongan sahabat. Tapi Abdullah bin Zubair menyempurnakan, sebab tahu maksud Nabi tinggalkan di sini bukan satu larangan, tapi ini perkara yang dilihat dari segi maslahah. Faham tu? Gal Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika setelah wafatnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar nak kumpulkan Quran dalam satu buku, dan juga daripada awal sampai akhir ikut dia punya tartib. Kemudian kata Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya wahai Khalifah Rasulullah, adakah kamu akan melakukan perkara yang Nabi tak buat? Adakah kamu buat sesuatu yang Nabi tak buat? Menyusun Quran itu Nabi tak buat. Adakah kamu buat apa perkara yang Nabi tak buat? Kata Sayyidina Abu Bakar, walakinnahu khair, akan tetapi perkara ini baik. Sayyidina Abu Bakar berbicara tentang juga ajaran Nabi, tidak akan sesuatu menjadi baik kecuali baik menurut syariat Nabi, bukan syariat sesiapapun juga. Sayyidina Umar ketika ingin berdalilkan bahwasanya yang tak dibuat oleh Nabi, adakah kamu akan buat? Yakni adakah perkara yang tak dibuat oleh Nabi kita akan buat? Sayyidina Abu Bakar menjawab, dengan jawaban itu membuktikan bahwasanya dalil kepada orang yang mengatakan ini benda tak dibuat oleh Nabi, yang tak dibuat oleh Nabi belum tentu dilarang oleh Nabi. Kalau itu larangan, kenapa Sayyidina Abu Bakar mengatakan tapi ini baik? Macam ada pertembungan nanti antara apa, kalau yang tak dibuat oleh Nabi itu adalah larangan, Nabi tak buat susun Quran, Sayyidina Abu Bakar buat. Sayyidina Umar mengatakan kamu buat benda yang Nabi tak buat, kata Sayyidina Abu Bakar mengatakan itu baik, tetapi itu baik, yakni untuk memberitahukan yang tak dibuat oleh Nabi belum tentu perkara itu dilarang oleh Nabi. Larangan kena kembali kepada dasar-dasar yang jelas, baik itu secara langsung daripada hadis-hadis atau secara tidak langsung yang diukur dengan maslahat dan juga dawabit yang sesuai dengan perkara yang diperlukan. Di zaman Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman bin Affan mengadakan azan yang pertama. Di zaman Nabi tak ada, waktu Jumat. Dulu mungkin Sayyidina Uthman mengadakan azan yang pertama hari Jumat itu untuk beritahu orang ramai kalau waktu Jumat sudah dekat dan orang datang tidak lambat. Ya, dulu tak ada mikrofon, sekarang ada mikrofon, sekarang pun ada jam, orang dah tahu. Kenapa masih kekal sampai sekarang di semerata banyak tempat, termasuk di Haram Makki dan Madani? Ada azan yang pertama, Nabi tak buat. Adakah bermaksud Nabi tak buat itu adalah satu larangan? Idzan dalam hal ini di zaman Sayyidina setelah zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di zaman pemerintahan Bani Umayyah, penulisan Al-Quran ini mulai ditambah huruf, ditambah baris dan juga titik. Di zaman Nabi tak ada baris, tak ada titik kepada Quran. Nabi tak buat, generasi setelah mereka buat. Bermakna yang tak dibuat oleh Nabi belum tentu berarti dilarang. Idzan bila mana orang mengatakan Nabi tak buat, yang pertama kena soal, adakah benda yang Nabi tak buat itu dalil berarti larangan atau tidak? Kalau ya, bagi bukti. Yang mengatakan yang tak dibuat oleh Nabi artinya larangan, yang ditinggalkan oleh Nabi berarti larangan. Yang ada adalah apa yang aku perintah, kata Nabi, buat.
apa yang aku larang tinggalkan. Tapi yang tak dibuat dan yang tak dilarang itu kembali kepada kaidah syara yang disebutkan oleh Nabi dan Allah dalam Al-Quran, dalam hadis yang banyak, diukur dengan timbangan itu semua. Tapi nak hanya berdalilkan tak dibuat oleh Nabi bukan satu dalil untuk menunjukkan yang tak dibuat adalah dilarang. Dan ini merupakan bid'ah yang paling besar. Sebab dalil yang ada, yang Nabi suruh, yang Nabi larang. Selepas itu ijma' dan juga qiyas. Tapi tidak ada dalil mengatakan yang Nabi tinggalkan, yang Nabi tak buat berarti dilarang. Ini baru bid'ah dalam agama. Dalam berdalil lah maksudnya. Faham dong?